Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Karya Putri dengan NPM 2647823. Di sini saya akan melakukan analisa biomekanik dan fisiologi untuk aktivitas bulu tangkis. Untuk memenuhi tugas biomekanik dan fisiologi, sangat menyenangkan. Aktivitas bulu tangkis. Untuk sekuensnya, dalam melakukan smash ada beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu tolakan, impact, dan pendaratan. Yang A ada tolakan. Tahapan tolakan itu yang pertama ada salah satu kaki berapa di depan untuk menumpu dan sebagai persiapan untuk melompat ke arah vertikal. Yang kedua ada salah satu lengan diayun ke atas sebatas rotasi shoulder. Yang ketiga ada kaki difleksikan sehingga ini membentuk sudut kurang lebih 110 derajat. Yang keempat, lalu siap untuk melompat dengan beban bertumpu pada kaki bagian depan. Untuk analisisnya itu, yang pertama itu ada gerakan yang terjadi adalah gerak fleksi tungkai bawah atau fleksi genu dengan prime mover hamstring. Lalu gerak dorsifleksi yang melibatkan tibialis anterior untuk persiapan menolak. Selanjutnya, tahap menolak secara kontinu dilanjutkan gerakan meloncat dengan tumit dan jari kaki menghentak tanah. Lalu ada gerakan ini merupakan gerakan ekstensi tungkai bawah atau ekstensi genu yang melibatkan otot quadriceps femoris dan gerakan plantar fleksi yang melibatkan otot gastrocnemius. Selanjutnya, saat meloncat, kedua lengan diayunkan ke depan atas yang merupakan gerak rotasi bahu ke atas atau artefleksi pada sendi bahu yang bersifat globulidea atau sendi peluru dengan melibatkan otot deltoideus, otot pectoralis major, otot biceps brachialis, dan otot coracobrachialis. Yang B ada impact. Yang pertama itu ada wheels aktif menghentak ke depan dengan telapak tangan dan jari menetap tangan dengan melibatkan flexor carpi radialis dan otot flexor pollicis longus pada sendi pergelangan tangan yang bersifat ellipsoidea atau sendi bujur telur. Yang kedua ada setelah perkenaan dengan bola, lengan memukul membentuk gerakan lanjutan ke arah garis tengah badan atau gerak retrofleksi yang melibatkan otot deltoideus, otot pectoralis major, dan otot latissimus dorsi dengan mengikuti gerak tubuh membungkuk atau gerak fleksi yang melibatkan otot abdominis dan otot pectineus. Yang ketiga ada gerakan lecutan lengan telapak tangan yang tidak memukul dan harus harmonis dan eksplosif untuk menjaga keseimbangan saat berada di udara. Pukulan yang benar akan menghasilkan jalannya bola yang keras dan cepat menurun ke tanah dengan putaran yang cepat ke arah depan atau topspin. Selanjutnya, saat memukul, otot yang terlibat langsung adalah kelopak bahu seperti deltoideus, trapezius, triceps, serta dengan bagian bawah. Selanjutnya ada pendaratan. Yang pertama itu ada gerakan selanjutnya setelah memukul bola di atas net adalah mendarat dengan kedua kaki menggeper dengan menekuk lutut atau gerak fleksi tungkai bawah yang lentur untuk meredam perkenaan kaki dengan tanah. Selanjutnya pendaratan dilakukan dengan jari-jari kaki, telapak kaki bagian dalam. Dan sikap badan condong ke depan dengan memperlambat gerakan. Pelambatan gerakan dilakukan untuk memperkecil momentum hingga menjadi nol atau berhenti bergerak untuk mencegah cedera dalam bentuk kerusakan sendi. Selanjutnya ada joint motion. Joint motion pada gerakan bulu tangkis ada 3 gerakan pada sendi menurut Sigit Muryono, dan macam gerak yang dapat dilakukan pada sendi adalah 1. Pengentulan atau fleksio dan penggenangan atau ekstensio. Fleksio memperkecil dan ekstensi memperbesar sudut antara dua tulang yang membentuk sendi dan gerakannya terjadi pada bidang sagital. Sumbu gerak adalah sumbu 22 transversal. Otot-otot yang bekerja disebut otot ketul atau MM flexores dan kedang atau MM extensores. Yang kedua ada gerak ke tengah atau aduksi dan gerak ke samping atau abduksi. Gerak ini mendekatkan atau menjauh bagian tulang yang bergerak terhadap bidang tengah badan. Gerak terjadi pada bidang vertikal dan sumbu-sumbu gerak adalah sumbu sagital. Otot-otot yang bergerak disebut adductors dan abductor. Selanjutnya
Ada gerak putar atau rotasi adalah sekeliling sumbu panjang suatu bagian tulang atau kerangka atau sekeliling sumbu yang hampir terhimpit. Untuk otot yang melakukan gerakan ini dinamakan otot memota atau MM rotatoris. Pada gerakan putar dapat dibedakan antara endorotasi, gerak putar ke dalam, dan eksorotasi, yaitu gerak putar ke luar. Bila titik tersebut mendekat ke arah garis median disebut endorotasi, dan bila titik menjauhi garis median disebut eksorotasi. Endorotasi lengan bawah disebut pronasi, sedangkan eksorotasi lengan bawah disebut supinasi. Selanjutnya ada gerak melingkar atau sirkumluksi, merupakan hubungan antara tiga gerak. Bidang gerak yang dijalani merupakan suatu bidang pucuk dengan pusatnya berada pada sendi. Selanjutnya ada muscle activity. Untuk otot di bagian bawah itu ada gastrocnemius, soleus, tibialis anterior. Untuk otot-otot di kaki bagian atas dan pinggul itu ada gluteal, hamstring, dan quadriceps. Untuk otot di bahu itu ada latissimus dorsi, teres major, pectoralis, dan deltoid. Untuk otot intinya itu ada rectus abdominis, oblique, dan erector spine. Untuk otot lengan bawah dan lengan atas itu ada biceps dan triceps. Selanjutnya hukum Newtonnya, pada bulu tangkis hukum Newton yang diterapkan adalah hukum Newton 1. Hal ini karena saat pemalaan bulu tangkis ini pemain akan diam sebab lawan belum memberikan serangan. Barulah lawan akan bergerak ketika pemain memberikan umpan shuttlecock kepada pemain lawan setelah diberikan sebuah gaya. Ini sesuai dengan hukum Newton 1 yang berbunyi sebuah benda akan tetap dalam keadaan diam atau dalam keadaan gerak kecuali karena pengaruh gaya yang mempengaruhi keadaan. Selanjutnya ada leverage. Untuk pose jenis 1 itu ada di ketika pemain menggunakan otot leher untuk mengendahkan depannya. Pose jenis 2 itu ketika otot hamstring pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Untuk pose jenis 3 itu ada ketika pemain menegangkan otot lengan dan bahu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.